Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Rido Diwa Pangestu, Reni Riana Simajuntak, Fitri Widiawati, Martinez Lumban Tobing, dan Agustin Windari pada mata kuliah pendidikan zat padat yang diampu oleh Profesor Dr. Erna Farida, MSI. Materi yang pertama, difraksi sinar X. Apabila suatu bahan dikenai sinar X, maka intensitas sinar X yang ditransmisikan lebih kecil dari intensitas sinar datang. Hal ini disebabkan adanya penyerapan oleh bahan dan juga pengamburan oleh atom-atom dalam material tersebut. Berkas sinar X yang dihantarkan tersebut ada yang saling menghilangkan karena fasenya berbeda, dan ada juga yang saling menguatkan karena fasenya sama. Berkas sinar X yang paling menguatkan tersebut disebut sebagai berkas difraksi. Persyaratan yang harus dipenuhi agar berkas sinar X yang dihamburkan merupakan berkas difraksi dikenal sebagai hukum Bragg. Hukum Bragg menyatakan bahwa perbedaan lintasan berkas difraksi sinar X harus merupakan kelipatan panjang gelombang secara matematis dirumuskan sebagai berikut. N kali lambda sama dengan D sin theta. Dengan N bilangan bulat 1, 2, 3 adalah panjang gelombang sinar X, adalah jarak antar bidang. Dengan theta adalah sudut difraksi. Keadaan ini membentuk pola interferensi yang saling menguatkan untuk sudut-sudut yang memenuhi hukum Bragg. Gejala ini dapat diamati pada grafik hubungan antara intensitas spektrum karakteristik fungsi dengan sudut 20 derajat. Next slide. Sumber-sumber dan spektrum sinar X. Sinar X terbentuk pada elektron bebas melepaskan sebagian energi saat terjalin interaksi dengan elektron lain yang mengorbit atau dengan inti atom nukleus. Energi yang dilepaskan dari elektron ini berupa fotosinar X. Kawat filamen yang dipanaskan trafo filamen dapat membangkitkan awan-awan elektron. Awan elektron tersebut menggerus target pada saat diberikan beda potensial yang tinggi. Pada saat awan elektron menggerus target, maka timbul energi panas dengan kisaran 99% dan sinar sebanyak 1%. Adapun syarat terjadinya sinar X adalah adanya ruang hampa, beda potensial yang tinggi, sumber elektron, tegangan tumbukan, serta focusing. Sinar X mempunyai ukuran panjang mulai dari 0,01 sampai 10 nanometer, dengan frekuensi mulai dari 30 petahertz sampai 30 ekstrahertz, dan mempunyai energi mulai dari 120 elektrovolt hingga 120 kilo elektrovolt. Kemampuan sinar X menembus bahan seringkali dimanfaatkan pada bidang medis, seperti dalam ranah radiologi diagnostik. Mekanisme terjadinya sinar X. Sinar X terbentuk pada saat elektron-elektron bebas melepaskan sebagian energi saat terjalin interaksi dengan elektron lain yang mengorbit atau dengan inti atom atau nukleus. Energi yang dilepaskan dari elektron ini berupa fotosinar X. Sinar X yang bersentuhan dengan jaringan tubuh akan menampilkan hasil berupa gambar. Jadi, sinar X dapat terserap oleh benda padat di dalam tubuh. Selama pemeriksaan X-ray, mesin akan mengirimkan gelombang radiasi elektromagnetik untuk memindai kondisi organ tubuh bagian dalam. Spektrum sinar karakteristik dan Bremsstrahlung. Spektrum adalah sebuah keadaan atau harga yang tidak terbatas hanya pada suatu set harga saja, tetapi dapat berubah secara tak terbatas di dalam sebuah kontinum. Penggunaan pertama kata spektrum dalam ilmu alam adalah di bidang optik untuk menggambarkan pelangi warna dalam cahaya. Dalam cahaya tampak ketika cahaya tersebut terdispersi oleh sebuah prisma, dan sejak itu diterapkan sebagai analogi di berbagai bidang lain. Kini istilah itu dipakai juga untuk menggambarkan rentang keadaan atau kelakuan yang luas yang dikelompokkan bersama dan dipelajari di bawah sebuah topik untuk kemudahan diskusi, misalnya spektrum opini politik atau spektrum kerja dari sebuah obat dan lain sebagainya. Bremsstrahlung adalah radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh partikel bermuatan atau biasanya elektron berkecepatan tinggi ketika ia kehilangan
energi dan dibelokkan akibat berada di dekat inti atom. Partikel tersebut kehilangan energi kinetik yang diubah di dalam bentuk radiasi, yaitu foton, sehingga hukum kekekalan energi tetap terpenuhi. Bremsstrahlung mempunyai spektrum energi kontinu yang lebar, sementara spektrum energi dari sinar X karakteristik adalah discrete. Sinar X karakteristik terbentuk melalui proses perpindahan elektron atom dari tingkat energi yang lebih tinggi menuju ke tingkat energi yang lebih rendah. Beda energi antara tingkat orbit dalam atom target cukup besar, sehingga radiasi yang dipancarkannya memiliki frekuensi yang cukup besar dan berada pada daerah sinar X. Persamaan Bragg. Hukum Bragg adalah sebuah hukum yang diciptakan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Sir W.H. Bragg dan anaknya Sir W.L. Bragg pada tahun 1913, yang mendeteksi bahwa terjadinya difraksi sinar X pada sebuah kristal. Hukum Bragg hanya digunakan untuk menjelaskan pola interferensi dari hamburan sinar X pada kristal. Difraksi ini telah dikembangkan untuk mempelajari struktur semua keadaan materi dengan beberapa sinar, seperti ion-ion, elektron, neutron, proton, dengan panjang gelombang yang sama dengan jarak antara atau struktur molekul pada materi. Sebuah kristal ditembakkan oleh dua sinar yang sudut datangnya sama dengan sudut pantulnya, yaitu θ. Sinar datang yang paling atas akan menumbuk titik Z dan kemudian sinar dipantulkan. Begitu juga dengan sinar datang yang paling bawah akan menumbuk titik C, tetapi dengan tambahan jarak AC ditambah CB. Karena jarak tempuh sinar atas sama dengan jarak tempuh sinar bawah, jarak yang sama ditunjukkan oleh batas ZA dan ZB. Terus, jarak tambahan ini haruslah sama dengan sebuah integral atau penjumlahan N dikalikan lambda, agar kedua fasa sinar menjadi tetap sama. Kemudian, jika kita perbesar geometri pada bagian ZAC, akan diperlihatkan gambar segitiga siku-siku seperti pada gambar berikut. Dan didapatkan persamaan pertama itu N lambda sama dengan AC ditambah CB. Yang kedua, sin θ sama dengan AC per ZC sama dengan AC per D. Bahwa AC itu sama dengan CB, maka persamaannya akan menjadi N lambda sama dengan AC ditambah CB, N lambda sama dengan 2AC, karena AC sama dengan CB. Untuk persamaan yang ketiga itu disubstitusikan ke persamaan 2, D sin θ sama dengan AC. D sin θ sama dengan setengah N lambda. D sin θ sama dengan N lambda. Intensitas. Sinar X yang diperoleh memberikan intensitas puncak tertentu yang bergantung pada kebolehjadian transisi elektron yang terjadi. Transisi K alfa lebih mungkin terjadi dan memiliki intensitas yang lebih tinggi daripada transisi K beta, sehingga radiasi K alfa yang digunakan untuk keperluan difraksi sinar X. Sinar X juga dapat dihasilkan oleh proses perlambatan elektron pada saat menembus logam sasaran. Proses perlambatan ini menghasilkan sinar X yang biasa disebut sebagai radiasi putih. Hasil dari semua proses tadi untuk logam tertentu adalah spektrum khas sinar X, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Terdapat bentuk dasar yang terbentuk oleh radiasi putih dan puncak khas tajam yang bergantung pada kuantisasi transisi elektron. Berikut adalah gambar intensitas dengan pengaruhnya terhadap panjang gelombang dengan satuan Armstrong. Selanjutnya ada kisi kebalikan atau resiprokal. Setiap struktur kristal memiliki dua kisi, yaitu pertama kisi kristal dan kisi resiprok. Saat kristal dikenai sinar X, akan dihasilkan pola difraksi yang merupakan peta kisi resiprok kristal tersebut. Representasi kisi kristal melalui kisi resiproknya. Perangkat baru dapat digunakan untuk menelaah difraksi dan interaksi antara kisi dan radiasi elektromagnetik.
Andaikan vektor basis dalam ruang nyata A1, A2, A3, dan vektor kisi resiproknya B1, B2, dan B3, maka dibatasi vektor resiprok sebagai berikut. Di mana yang pertama B1, A2, dan A3 saling tegak lurus. Yang kedua B2, A1, dan A2 saling tegak lurus. Yang ketiga B3, A1, dan A2 juga saling tegak lurus. Maka sumbu kisi resiproknya adalah B1 sama dengan 2pi A1 A2 dikali A3 A2 dikali A3. B2 sama dengan 2pi A2 A1 kali A3 A1 kali A3. Dan B3-nya sama dengan 2pi A3 A1 kali A2 A1 kali A2. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor struktur atom. Struktur atom adalah susunan partikel dasar dalam atom. Atom sebagai partikel penyusun materi dapat menentukan sifat materi. Atom berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos, yang berarti partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Struktur atom merupakan satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom beserta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom mengandung campuran proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral, terkecuali pada hidrogen 1 yang tidak memiliki neutron. Elektron-elektron pada suatu atom terikat pada inti atom oleh gaya elektromagnetik. Demikian pula sekumpulan atom dapat berikatan satu sama lain membentuk suatu molekul. Atom yang mengandung banyak proton dan elektron yang sama bersifat netral, sedangkan yang mengandung banyak proton dan elektron yang berlainan bersifat positif atau negatif dan merupakan ion. Atom dikelompokkan berlandaskan banyak proton dan neutron pada inti atom tersebut. Banyak proton pada atom menentukan unsur kimia atom tersebut, dan banyak neutron menentukan isotop unsur tersebut. Panjang pendeknya jari-jari atom ditentukan oleh dua faktor, yaitu yang pertama, jumlah kulit elektron makin banyak jumlah kulit yang dimiliki oleh suatu atom, maka jari-jari atomnya makin panjang. Yang kedua adalah muatan inti atom. Semakin besar muatan intinya, gaya tarik inti atom terhadap elektron lebih kuat, sehingga elektron lebih mendekat ke inti atom, maka semakin pendek jari-jari atomnya. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf.